Lagi-lagi harus melewati jembatan, ini jembatan Natiria. Kalau tadi sampah, kali ini air. Sejak mendapat status kota madya 13 tahun lalu, Depok berkembang pesat. Mulai dari pembangunan hingga pertumbuhan penduduk yang mencapai angka 1,7 juta jiwa. Depok juga dikenal sebagai kota penyangga Jakarta karena hanya berjarak 33 km dari ibu kota. Sungai Ciliwung memang menghubungkan antara kota Bogor, Depok hingga Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, kini kontur Sungai Ciliwung semakin berubah. Mulai dihiasi banyak sampah hingga bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Tapi masih ada saja warga yang menggantungkan hidupnya dari sungai ini. Salah satunya adalah Pak Yunus dan kawan-kawan yang masih berjuang untuk mempertahankan hidup mereka dengan memanfaatkan sungai ini. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat lebih jelas dan lebih dekat lagi bagaimana perjuangan mereka hanya di Indonesiaku. Tak banyak cara bagi pemukim bantaran sungai untuk menghasilkan uang. Menjual bambu menjadi pilihan Yunus, Udin, dan Hamsar karena tanaman berumpun mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka. Sayangnya pamor bambu kini meredup. Hanya bambu yang tua saja yang menjadi pilihan. Untungnya bambu apus atau bambu tali yang dibutuhkan cukup banyak jumlahnya. Karena sekali menebang, biasanya Yunus membutuhkan 50 hingga ratusan bambu. Lokasi Ciliwung tak jauh, namun karena tak hanya sekali jalan, saya harus bolak-balik membantu Yunus mengangkat bambu. Setidaknya ada 100 bambu yang diangkut. Air sungai sedang surut. Yunus pun menyusun bambu untuk membuat rakit atau biasa disebut getek. Saya penasaran bagaimana caranya Yunus menyatukan bambu karena tak satu pun peralatan khusus yang ia bawa selain parang. Emang rakitnya ini untuk apa sih Pak sebenarnya? Bakat, sebutnya getek. Getek, ya. Buat apa? Ya buat rumah bisa, buat bangku bisa, gitu. Emang rakitnya ini nanti mau dibawa kemana? Ya sampainya nanti jauhnya ke Manggarai. Manggarai? Iya, soalnya udah ada tukang terimanya. Gitu. Jadi ini bambu ini disusun jadi rakit, dibawa sampai Manggarai, nanti iya. Di Manggarai dibongkar lagi? Dibongkar lagi, ada tukang terimanya udah di sana gitu. Nanti lewat kali sini Pak? Iya, kali sini. Tangan dan tubuh Yunus begitu lincah bergerak, membuat rakit tanpa sketsa sama sekali. Berbekal pengalaman puluhan tahun, ia jeli memperhitungkan jumlah bambu dan banyaknya getek yang bisa dibuatnya. 100 bambu bisa menghasilkan 2 buah getek. Bambu yang disatukan kini harus dijahit dengan bantuan bambu yang lebih pendek dan batu. Proses ini memakan waktu cukup lama. Selanjutnya Yunus masih harus membengkokkan 1 bambu utuh lagi di ujung getek untuk memperkuat ikatan. Saat ini penjual bambu sudah jarang menerima pesanan. Mereka bersaing dengan kasok kayu dan plat baja yang lebih diincar oleh warga. Mereka baru bisa sedikit lega jika menjelang perayaan 17 Agustus. Banyak orang membeli bambu untuk tiang bendera dan hiasan. Udah, ikatan terakhir ya Pak Yunus? Terakhir ini. Udah jadi nih, 2 rakit sekarang ya, 2 getek ya Pak? 2 getek. Berarti sudah bisa langsung kita pergi untuk jual? Bisa. Sekarang? Nah, kalau sekarang udah sore, nggak bisa besok pagi. Oh, harus pagi? Pagi, kalau udah sore. Gitu. Pagi menjelang, bambu sudah disulap menjadi getek yang bergandengan. Ukuran yang cukup besar pada bagian belakang yang menjadi tumpuan beban dan ukuran lebih kecil di bagian depan untuk memudahkan mengarahkan jalan. Bagian tengah getek juga telah dibuat meninggi sebagai tempat pijakan kami. Karena
Nah, akan mengarungi Sungai Ciliwung yang aliran airnya tidak bisa diduga, jadi saya harus menggunakan salah satu alat keselamatan, pelampung. Bapak, alat keselamatannya apa, Pak? Ya, kalau saya sih sebetulnya pakai pelampung gitu, enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak takut, Pak? Enggak, kita kan Udah biasa. Kalau saya jaga-jaga aja. Terus, bawa bekal aja nih? Iya, ada bekal kita. Ini udah ditutupin ini? Iya, ada kita bawa bekal makanan, sedikit nasi, ada persyaratan ini yang perlu kita bawa, memang itu menjadi tradisi kita. Ya, artinya untuk menjaga-jaga, artinya kalau hujan kan nggak basah. Saya posisi di sini? Mau di sini boleh? Di situ boleh? Mau di situ boleh? Oh, boleh. Pokoknya di tengah sini ya? Aman di sini katanya. Aman di situ ya? Aman di sini. Deritan suara bambu terdengar nyaring, ditambah dengan suara arus Sungai Ciliwung di sekeliling, membuat saya gelisah. Air memang tak bisa ditebak. Tiba-tiba saja, arus menjadi deras di depan kami. Kami pun panik. Dan benar saja, getek kami sudah harus tertabrak. Baru memulai perjalanan, ternyata kita sudah mulai dapat masalah. Di sini aliran airnya sudah mulai deras dan banyak sekali batu-batu. Sedangkan rakit kita terpaksa tersangkut dengan batu dan juga sampah yang ada di pinggiran Kali Ciliwung ini. Dan sekarang saya harus menepi dulu sambil bapak-bapak berusaha untuk menarik rakit supaya bisa kembali ke posisi semula. Ini ada HP ya, abangnya. Udah keren kan? Getek bagian belakang sudah rata oleh air. Beruntung warga masih melihat kami, langsung menolong. Rakit belakang yang berukuran besar menyulitkan mereka mendorong. Getek bagian depan yang tersangkut batuan dan sampah juga harus diangkat dengan bambu dan didorong sekuat tenaga. Sampah dan batuan seakan menjadi peringatan bagi kami akan bahaya perjalanan. Tapi kami tak punya pilihan. Bambu ini harus tetap diantarkan. Sekarang saya harus berjalan kaki untuk bisa sampai ketemu lagi dengan getek yang tadi karena sudah terlalu terbawa arus yang kencang. Jadi getek sudah jauh di depan sana. Dan supaya aman karena saya tidak bisa berenang, harus melewati hutan seperti ini. Kembali di atas getek membuat saya semakin tegang. Entah apalagi yang ada di depan sana. Apalagi kami tak ada pegangan apapun ketika getek mulai berubah arah. Saya juga tak bisa banyak berpindah. Karena salah posisi, getek jadi tak seimbang dan menyulitkan pendayungan. Aliran utama Ciliwung memiliki panjang sejauh 120 km. Hulu sungai berada di dataran tinggi Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan daerah puncak. Jalur inilah yang dimanfaatkan Udin dan Hamsar untuk mengais rezeki dengan cara mengantar bambu dari Depok hingga Manggarai. Air kembali tenang, ditemani rimbunan pohon di sepanjang bantaran sungai. Sayangnya, pemandangan ini tak berlangsung lama. Pepohonan perlahan berganti menjadi saluran limbah pembuangan ke Ciliwung. Belum lagi gundukan sampah di pinggir sungai. Kami kembali menemui rintangan. Batu dan sampah tertambat di tengah sungai, membuat dua aliran yang berbeda. Udin dan Hamsar kembali gusar, memilih arah yang tepat. Pak, kita sampai Manggarai kapan nih, Pak? Bisa besok. Hah? 2 hari dong saya berarti harus ada di getek ini. Pak, dulu kalau bawa getek kayak begini juga nggak sih, Pak? Ya kayak gini. Susah gini juga, Pak? Masih nyangkut-nyangkut? Ya sama. Tapi sampahnya dulu sebanyak ini nggak sih, Pak? Apa? Ah, sampahnya banyak kayak begini dulu? Oh ini nih. Ya, sampah tunggak ya? Nggak ada. Pemandangan telah jauh berubah bagi Udin dan Hamsar.
Ciliwung tak sama lagi sejak 32 tahun lalu. Apalagi kini mereka harus kembali mengarunginya di usia senja. Aliran air kembali deras. Udin dan Hamsar sekuat tenaga mengatur laju ketek dengan bantuan bambu agar kembali ke posisi semula. Kali ini kami sendirian, tak ada warga yang bisa membantu. Pak, bawanya lagi Pak. Kita ini dia sangat kepleset. Takut kepleset. Ini posisi rakit masih benar gak Pak? Benar. Masih benar ya, masih kencang ikatan Pak. Iya. Menendang ini kendor banget. Kenapa? Kendor. Udah ada yang benar. Kita lihat apa Pak? Bukan. Gerang. Sungguh di luar dugaan, perjalanan ini begitu menegangkan. Sesekali kami berada di air yang tenang, namun sesaat kemudian kami harus berjuang dengan arus yang deras. Namun keceriaan warga pinggiran dan sapaan mereka menyapa kami memberi sedikit kebahagiaan bagi saya. Air terjun harusnya enak, bisa bersantai, tapi air terjun yang barusan dilewati ini mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Hari semakin siang, kami masih terus mengikuti aliran air yang kami sendiri tak tahu kami sudah berada di mana. Aduh, bambunya aja ini udah berat banget. Gemeteran. Gimana? Balas ke sini. Balas ke mana? Balas sini. Oh, balas lagi ke sini. Seimbangin bambu aja tuh saya susah. Berat bambunya. Belum lagi harus seimbangkan dengan arus. Susah. Ini dasarnya dalam ya Pak ya? Berapa meter ya Pak? 5. Ada biawak. Biasanya sekali bawa tuh berapa rakit sih Pak? 5 rakit? Iya 5 rakit juga. Ini langsung berderet panjang gitu? Iya. Itu kendali ini gimana dong? Sendiri berdua? Bertiga. Bertiga? Iya. Bisa apa itu? Ya bisa. Ya mengukuran bertiga. Kadang-kadang ya kalau ada temannya lagi berempat. 8 getek. Kelurahan Kemirimuka di Kota Depok menjadi daerah yang ditakuti. Aliran air yang tenang rupanya akan membawa kami ke titik bahaya. Udin dan Hamsar mulai gelisah ketika getek mulai mendekat. Gimana nih Pak? Bisa nggak kita lewat ini? Mungkin kalau untuk rakitnya bisa. Tapi ya kalau mbaknya untuk sementara kita harus jalan turun dulu. Nanti lebih aman tujuannya kan. Nanti mbak biar bisa naik lagi rakitnya nanti di bawah. Dengan penuh keberanian, Udin dan Hamsar melewati arus. Namun mereka kewalahan ketika harus kembali mengembalikan posisi getek yang melintang. Jembatan Tol Simatupang menjadi jembatan besar pertama yang kami lewati, menandakan kami memasuki wilayah Condet, Jakarta Timur. Sepertinya kita sudah menemukan tempat yang pas, ada di depan sana. Lokasi untuk mengikat geteknya sih tidak terlalu jauh karena berdekatan dengan pohon, jadi geteknya mudah-mudahan tidak akan hanyut. Sekarang tinggal masalahnya kita cari tempat untuk tidur, untuk istirahat malam ini. Karena lelah sekali sepanjang hari harus mendayung dan melewati berbagai rintangan yang tidak terduga oleh saya sebelumnya. Ciliwung melintasi banyak perkampungan, perumahan padat, dan pemukiman-pemukiman kumuh. Sungai ini juga dianggap sungai yang paling mengalami perusakan parah dibanding sungai lain di Jakarta.
Pagi ini, kami melanjutkan perjalanan dari kawasan Condet, Jakarta Timur hingga ke Manggarai. Pemandangan semakin menyesakkan dada. Tak ada lagi tanaman yang memberikan kesejukan dan yang membantu mencegah erosi. Semua berganti menjadi gunungan sampah. Rakit kami pun kini ikut dihiasi sampah yang ikut terbawa arus. Ciliwung juga memiliki berbagai percabangan kecil yang membuat warna airnya begitu beragam, hitam dan coklat. Tak bisa dibayangkan bagaimana kondisi warga yang hidup bersamanya. Mendekati kolong jembatan layang Kalibata, sekarang semuanya harus merunduk dulu, harus tiarap mungkin. Tapi tetap aja nih, di atas kepala saya ini sampah-sampah semua. Satu rintangan selesai, di depan masih tetap banyak sampah dan semakin banyak bangunan di kanan dan kiri Sungai Ciliwung ini. Memang tak lengkap rasanya jika bantaran sungai di Jakarta tidak dihiasi bangunan rumah. Lagi-lagi harus melewati jembatan, ini jembatan Atiria. Kalau tadi sampah, kali ini air. Untung bisa lepas. Memasuki kawasan Kampung Melayu, pemandangan semakin memilukan. Rumah tak hanya berada di tepian, tapi sudah memakan badan sungai dengan bambu sebagai penyangganya. Getek-getek serupa dengan kami juga banyak menghiasi bibir sungai. Inilah kawasan MCK bagi mereka. Pemandangan yang tidak mengenakan mata seperti sampah kami jumpai hingga di Manggarai. Untunglah langit belum gelap ketika kami tiba di Manggarai. Tak buang waktu, kami segera membongkar ikatan bambu dan menaikkannya. Kami tak bisa membawa bambu ini sekaligus, apalagi lokasi kami berhenti berada di pinggiran gang sempit yang menjadi ciri khas Jakarta. Kawasan Manggarai memang menjadi bursa bambu sejak tahun 60. Namun penjual bambu kini tak sebanyak dulu. Apalagi kini mereka juga lebih sering memanfaatkan kendaraan roda 4 sebagai angkutan dibanding rakit. Ini Pak ada 100 bambu, kan tadi kita bawa di Depok, dari Depok itu berapa Pak kalau di sini jual? Saya tawar itu 7.000 lah. Per batang 7.000. Gimana Pak 7.000 Pak? 7.000 dah Pak. Ya paling bisa nih ya, biasa harga normal di sini aja ya, 8.000 aja Pak ya. Iya. Berapa lebih Pak? Iya, di sini soalnya daya jual juga agak rendah Pak. Oh iya. Kita juga nanti buat ongkos lain. Berapa lebih lagi ya Pak ya? Iya Pak. Itu ada harga paling tinggi Pak? Iya, kita juga paling harga jual 13.000 udah hampir sampai 4 gitu. Ya. Jadi cuma paling tinggi kita paling 15.000. Kalau banyak itu kan kita untuk ongkosnya, untuk naiknya. Ya kan. Tapi ini kan 100 batang lumayan. Cuma bisa 8.000 iya, aja. Kita harus jual nanti, jual untuk polinya lagi saya kan ongkos angkutnya. Ya kan. Pak, bayar aja deh Pak. Pasrah dan tak berdaya. Hanya rasa kecewa yang ada di benak saya ketika tahu rupiah yang kami dapat tak sebanding dengan jerih payah kami. Uang Rp800.000 bukan angka yang cukup, apalagi mereka masih harus membagi dua. Menggunakannya untuk ongkos kembali ke Depok dan makan keluarganya sampai ada lagi pesanan bambu yang memintanya. Mengikuti perjalanan Pak Hamzat dan Samsudin membuktikan begitu sulitnya menggantungkan hidup dari Sungai Ciliwung. 2 hari mengarungi sungai dengan berbagai rintangan hingga mempertaruhkan nyawa untuk menjualkan bambu, nyatanya hanya dihargai Rp800.000 saja. Sungguh tidak sebanding dengan perjuangan yang telah kami lalui.
Tapi pengemudi kata, inilah kenyataan yang masih terjadi di Indonesia.